Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita baca bersama di dalam surat Roma pasal 11, ayat 23 dan 24. Demikianlah firman Tuhan, tetapi mereka pun akan dicangkokkan kembali. Jika mereka tidak tetap dalam ketidakpercayaan mereka, sebab Allah berkuasa untuk mencangkokkan mereka kembali. Sebab jika kamu telah dipotong sebagai cabang dari pohon zaitun liar, dan bertentangan dengan keadaanmu itu kamu telah dicangkokkan pada pohon zaitun sejati, terlebih lagi mereka ini, yang menurut asal mereka akan dicangkokkan pada pohon zaitun mereka sendiri. Pendalaman firman Tuhan. Pelajaran apakah yang kita terima tentang Tuhan Yesus dari sikapnya terhadap penolakan Israel dan bagaimana ia menghasilkan keselamatan bagi bangsa-bangsa yang bukan dari bangsa Israel? Tuhan sendiri keras berpegang pada prinsip keilahiannya, tetapi bukan berarti ia kejam atau sewenang-wenang. Maksudnya bahwa, ia tidak berubah dalam ketetapan, keadilan, dan kebenarannya. Bahkan umat pilihan yang menolak anugerah keselamatan di dalam Kristus Yesus, yang harus hampir saja menanggung akibat yang mengerikan yaitu kebinasaan. Karena ia sendiri tegas dan tidak main-main dengan ketetapan anugerahnya, maka Israel yang sebagai cabang pohon zaitun sejati yang tidak berbuah, maka dalam ketegasan kebenaran dirinya, Tuhan Yesus sendiri mengeratkan umat pilihannya itu. Sehingga ia berlimpah kasih dan kemurahannya, ia mencangkokkan bangsa-bangsa lain yang bukan Israel atau disebut bangsa kafir melalui pelayanan para rasul ke berbagai penjuru, banyak sekali dihasilkan orang yang asalnya bukan umat pilihan menjadi umat pilihannya. Mereka menyambut Kristus dan bersukacita melalui anugerah keselamatan yang diwujudkan oleh Injil yaitu Sang Kristus sebagai penyelamat itu sendiri. Orang-orang beriman pada Kristus yang berasal dari bangsa yang bukan Yahudi, seumpama pohon zaitun liar yang dicangkokkan di tempat pohon zaitun asli yang tidak berbuah itu. Pelajaran keras yang Tuhan Yesus berikan kepada bangsa Yahudi sekaligus merupakan kemurahan yang tak terselami keajaibannya. Ia bekerja dan memberikan kuasa dan otoritas pelayanan kepada para rasul melalui penginjilan begitu berkembang, orang Yahudi yang menolak Injil bisa saja mengalami kemunduran dalam pemberitaan tentang Sang Kristus serta menyaksikan betapa limpahnya anugerah Tuhan atas orang-orang yang dulunya tidak kenal Kristus. Rasul Paulus berharap bahwa hal itu menimbulkan kesadaran bagi bangsa Yahudi, dan mendorong mereka menyambut anugerahnya keselamatan ini. Kesadaran dan kemurahan dari Tuhan akan membuat kita juga menjunjung tinggi kemuliaan-Nya. Maka dalam keseharian maupun dalam pelayanan, janganlah kita main-main agar kita tetap memperlakukan kemurahan Tuhan dengan sebaik-baiknya. Semoga firman Tuhan ini memberkati kita semua dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati. Amin.